Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Macam dhamir yang berikutnya adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil ini dhamir yang tidak berpotensi untuk terletak di awal jumlah mufidah. Artinya dhamir ini senantiasa berada setelah kalimah-kalimah lain. Dhamir ini tertulis secara bersambung dengan kalimah lain. Ya, entah bersambungnya dengan harf bisa, bersambungnya dengan fi'il juga bisa, bersambung dengan ism pun bisa. Di halaman 121 kita melihat aplikasi dhamir yang tersambung dengan kalimah berjenis harf. Nah, itu bisa diperhatikan tabel halaman 121 yang menjelaskan tentang tasrif dhamir yang bersambung dengan harf yang sama dan bagaimana penulisannya ketika bersambung dengan harf yang berbeda. Ya. Di baris paling atas adalah sebagai nama-nama harf atau contoh-contoh harf berjenis harf bila disambungkan setelahnya dhamir yang 14, dan di kolom paling kanan itu adalah dhamir yang 14. Hu, huma, hum, sampai nahnu. Kita lihat tasrif dhamir yang 14 ini ketika bersambung dengan harf. Contoh bila bersambung dengan min. Maka minhu, minhuma, minhum. Minha, minhuma, minhunna. Minka, minkuma, minkum. Minki, minkuma, minkunna, minni, minna. Nah, ini diperhatikan dengan benar. Contoh lain bila bersambung dengan ila. Ya. Ilaihi, ilaihima, ilaihim. Di sini ha yang asalnya hu ketika bersambung dengan ila, haknya berharakat kasrah. Walaupun ada pendapat juga di kalangan ahli nahwu tetap dibaca ilaihu. Tapi karena kita melihat, ya, sebagaimana dalam Al-Quran, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Allah katakan, ya, kepadanya naiklah, ya, kalimat-kalimat yang baik. Ilaiha, ilaihima, ilaihinna. Ilaika, ilaikuma, ilaikum. Kemudian, ilaiki, ilaikuma, ilaikunna, ilayya, ilaina. Itu bersambung dengan ila. Bersambung dengan haraf ba. Nah, ini haraf-haraf yang memiliki makna, ya, bukan haraf huruf hijaiyah biasa, tetapi haraf yang memiliki makna. Bi, bihi, bihima, bihim. Biha, bihima, bihinna. Bika, bikuma, bikum. Biki, bikuma, bikunna. Bi, bina. Kemudian bersambung dengan li. Ini li maknanya untuk atau milik. Lahu, bukan lihi, tetapi lahu. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Li, lana. Nah, kalau dalam ilmu nahwu, ketika ada huruf-huruf yang bersambung dengan dhamir ini, inilah dhamir yang nantinya menjabat sebagai jabatan tertentu, menjabat dengan jabatan tertentu dalam jumlah mufidah, dan huruf yang bersambung dengan dhamir sebagaimana tertuang di halaman 121 ini masing-masing sudah membentuk satu kata majmu' tersendiri. Ya. Nah, inilah aplikasinya. Masih dengan bentuk dhamir muttasil yang sama, tepatnya di halaman 122. Namun di sini bedanya kita lihat aplikasinya bersambung dengan ism dan juga bersambung dengan fi'il. Bersambung dengan ism yang sama dan juga dengan fi'il yang sama. Yang kalau dalam ilmu nahwu, ya, sebagaimana terlihat misalkan contoh di jumlah yang pertama di halaman 122. Allamahu mudarrisuhu. Yang bersambung dengan fi'il allamahu, telah mengajarkannya. Hu di sini menjabat sebagai objek. Cuman bedanya dengan dhamir munfasil yang iyahu, ya, di situ sebagai objek juga, hanya saja bentuknya munfasil. Sedangkan yang di sini allamahu
objek, cuman bentuknya muttasil. Maka beda dalam penulisan. Cuman maknanya tetap diurutkan sama hu, huma, hum, seperti halnya huwa, huma, hum sampai nahnu. Ya, sebagaimana terjemahnya untuk jumlah itu dapat dilihat di kolom paling kiri, telah mengajarkannya laki-laki, ya, hu itu laki-laki, mudarrisuhu, pak gurunya, nya berarti dia laki-laki, hu, mudarrisuhu. Dan yang bersambung dengan isim yaitu mudarris, pak guru, ini membentuk satu kata majmu' tersendiri, ya, pak gurunya. Kalau dalam bahasa nahwu itu namanya mudhaf ilaih. Nah, ini di tasrifnya kita juga bisa melihat hu, huma, hum sampai nahnu, sampai na, ya. Maka allamahu mudarrisuhu, allamahuma mudarrisuhuma. Isim dan fiilnya kita tidak rubah, ya. Karena kita ingin mencoba menyambung domir-domirnya beragam dengan fiil yang sama serta isim yang sama. Kemudian allamahum mudarrisuhum, allamaha mudarrisuha, allamahuma mudarrisuhuma, allamahunna mudarrisuhunna, allamaka mudarrisuka, sampai allamana mudarrisuna. Kemudian catatan khusus ketika dhamir yang setara dengan ana, yaitu ya, dhamir muttasil yang setara dengan ana, yaitu ya, manakala bersambung dengan fi'il, dan di situ sebagai objek. Cuman muttasil, bukan munfasil. Kalau munfasil berarti iya ya. Sedangkan ini muttasil. Maka di situ harus ada nunul wiqayah. Nah, maka perhatikan di kalimat allamani mudarrisi. Nun yang berada di antara dhamir muttasil ya, yang setara dengan ana, dan menengahi antara dhamir muttasil ya dengan fi'il allama, nun tersebut disebut nunul wiqayah. Nun yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga agar harakat fi'il tidak berubah menjadi kasrah sehingga dibaca allami. Ya, tetapi tetap dibaca allama, maka harus ada nunul wiqayah. Karena memang ingin menyambung fi'il dengan dhamir muttasil. Ya. Ya, inilah bentuk dhamir muttasil yang bersambung dengan ism, fi'il dan harf. Cuma di sini dhamirnya memiliki jabatan tertentu. Di mana yang bersambung dengan fi'il sebagai objek, yang bersambung dengan isim serta harf sebagai kata majmu' tersendiri berikut isim serta harfnya. Demikian, sallallahu wasallam ala nabiyyina